Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Zainul Firdaus. Saya dari SD Negeri 1 Brangsong, Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya menyampaikan terkait dengan pengembangan aksi nyata pengembangan media pembelajaran yang saya lakukan. Mohon izin suara saya agak keras karena enggak suaranya biar hidup. Ruang sebelah kemarin ramai terus dan ruang kita biar ramai juga. Gitu. Ramainya karena aktif melaksanakan kegiatan. Baik Bapak Ibu, saya mengajar SD kelas 5. Di SD terutama tantangannya terkait dengan kondisi di sekolah yang saya ajar. Murid-murid saya itu lebih tertarik pada hal-hal yang sifatnya non kognitif, terkait dengan pengembangan budaya, ya visual, apa terkait dengan video pembelajaran dan sebagainya, non akademik maksud saya begitu ya. Sehingga sebagai gurunya tentunya saya dituntut untuk memutar otak bagaimana caranya agar pembelajaran yang sifatnya kognitif itu tetap bisa sampai dengan kondisi murid minatnya, dengan minat muridnya yang seperti itu. Jadi kondisi yang ada itulah yang harus kita hadapi dan fasilitasi. Karena sejatinya sebagai guru kita harus memfasilitasi bagaimana bakat, minat murid sehingga bisa menyelenggarakan pembelajaran sebagaimana mestinya sesuai dengan potensi bakat dan minat murid yang ada di kelas. Tantangan yang saya hadapi terkait dengan pengembangan media pembelajaran khususnya dalam pemanfaatan Canva for Education adalah terkait dengan hal teknis. Pertama, hal teknis berkenaan dengan bagaimana cara membuat atau memaksimalkan Canva. Yang kita tahu Canva hanya sekedar membuat flyer, desain dan sebagainya. Tapi ternyata pada kesempatan kali ini saya mendapat pencerahan bahwa Canva ternyata bisa dimaksimalkan juga. Mirip-mirip lah kalau kita membuat aplikasi Android, mirip-mirip lah kalau kita buat PPT, ada hyperlink segala macam. Dan Canva memberikan menyediakan banyak sekali desain grafis tanpa perlu kita belajar editing sebelumnya. Kemudian terkait dengan hal non teknis, tentunya saya juga harus dari asesmen awal yang saya lakukan terhadap murid, bagaimana atau media apa sih yang sebetulnya mereka gemari. Nah, dari asesmen yang saya lakukan di kelas saya mendiagnosis bahwa murid-murid saya tertarik dengan perangkat gawai, tentu ya karena anak-anak generasi sekarang sangat erat dengan gawainya. Kemudian jika ketertarikan itu kemudian kita arahkan dengan sebuah media pembelajaran tentunya yang menarik minat mereka, ini akan menjadi hal yang positif khususnya dalam pengembangan pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, terkait dengan itu kemudian saya membuat media pembelajaran bahan ajar mengenal ekosistem, tema 5 subtema 1 terkait dengan ekosistem. Berikut deskripsi dari bahan ajar yang saya buat dan tampilannya. Suaranya tidak keluar. Tadi Bapak bisa duduk kok. Bisa. Bisa ini. Oke. Ya, ini adalah media pembelajaran di Canva yang sudah saya kembangkan. Saya hanya memanfaatkan hyperlink dan juga beberapa animasi GIF yang ada di halaman mukanya seperti ini, sehingga saat kita akan mulai, walaupun sebetulnya ini bisa kita geser, tapi untuk menarik minat anak tentunya akan lebih interaktif kalau ini bisa dioperasikan langsung, gitu ya, seperti ini. Pertama, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan, murid dapat menjelaskan pengertian ekosistem dengan tepat. Melalui tanya jawab, murid dapat menyebutkan komponen penyusun ekosistem dengan baik. Saya buatkan tombol sebelah kanan dan kiri. Nah, terkait dengan diferensiasi pembelajaran, ada beberapa item yang saya sediakan. Yang pertama adalah teks bacaan, yang kedua adalah grafis, yang ketiga adalah suara. Suaranya bisa di scan QR atau kita bisa klik di hyperlink yang saya buat di sini.
lalu Rudi dan ayah pergi Ini jalan-jalan adalah ke cerita drive-thru yang di stadion. saya rubah dari Pagi teks ke itu speech, suasana sangat kemudian ramai. download, Terdengar ring suara penjual. lalu saya taruh di drive dan linknya saya masukkan ke Canva. Di sudut stadion Rudi melihat toko yang menjual Jadi pernak-pernik harapannya ini mengakomodir Ayah, anak-anak yang ayo kita kesana. auditori Kata kemampuan Rudi. belajarnya. Boleh, ayo, sahut ayah. Melihat pernik-pernik akuarium, Rudi sangat ingin membelinya. Kebetulan Rudi sudah memiliki sebuah akuarium di rumah. Ayah, bolehkah saya membeli hiasan batu akuarium itu? Tanya Rudi. Boleh nak, tapi beli sebelumnya saja ya, jawab ayah. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih ayah, Saya lanjutkan. sahut Rudi gembira. Rudi bergegas mengajak pulang dan langsung Maaf, saya memasang stop batu dulu. warna-warni itu pada akuariumnya. Ya, kemudian setelah menyimak teks Rudi dan akuarium tadi, kira-kira apa saja yang ada dalam sebuah akuarium? Ini memantik pertanyaan pemantiknya ya. Jadi pada anak-anak bagaimana tadi dia mengamati teks dan juga mendengarkan teks yang dibacakan. Kemudian ada juga video bagi yang mereka lebih memilih belajar melalui video di sini. Nah, ini adalah akuarium dalam bentuk sebenarnya dalam bentuk video. Harapannya adalah anak-anak karena mereka biasanya juga punya ya di rumah begitu akuarium. Jadi ini adalah hal-hal konkret yang coba saya munculkan dalam pembelajaran. Termasuk di kelas saya kemarin baru saja membuat akuarium dari apa namanya galon bekas gitu. Jadi itu karena memang anak-anak ingin punya akuarium, maka saya minta untuk membawa galon bekas, kemudian mereka isi sendiri, termasuk memberi makan setiap hari. Oke. Saya teruskan lewat sini aja. Maaf ini tadi tombolnya yang error yang ini ya. Kita lanjutkan yang ini. Oke. Selanjutnya ini adalah pengertian dari apa yang sudah tadi diamati peserta didik atau murid. Kemudian saya juga mengajak anak-anak untuk bermain. Ini adalah game sederhana yang saya buat. Kita akan klik start atau scan QR untuk link yang disediakan di sana. Kemudian saya hadirkan game menggunakan learning app. Di sini anak-anak bisa mengelompokkan komponen biotiknya. Belut masuk kemana? Kera ke ekosistem hutan, harimau, beruang, ikan, semut, padi, pohon pinus, keong, eceng gondok, bisa ya, kurang lebih gitu ya. Kemudian dicek. Oke, terima kasih sudah mengerjakan. Kita kembali. Next. Ya, sudah tahu sekarang apa itu ekosistem? Sekarang kita akan menyimak video berikut ini. Video ini saya ambil dari YouTube, Bapak Ibu. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Di YouTube banyak sekali sumber video. Jadi saya mungkin belum menyertakan sumbernya, tapi saya pilih yang animasi karena itu lebih menarik daripada hanya video penjelasan Hewan biasa. yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Oke, Bukan hanya itu, di hutan saya lanjutkan. Oke, sudah sampai di simpulannya. Maka anak-anak kemudian menyimpulkan bahwa ekosistem merupakan tempat hidup makhluk hidup di mana dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dengan lingkungannya atau abiotik. Kemudian di sini saya disediakan pilihan 3 tadi ya terkait dengan tugas tadi, latihan. Nah, ini adalah latihannya. Kita akan mulai latihan. Oh, ini belum fungsinya ya. Saya buatkan daftar soal karena tadi saya agak kesulitan kalau mungkin di aplikasi pembuat aplikasi Android itu kan bisa kita fungsinya bisa bolak-balik begitu ya. Tapi di sini saya buat daftar soal saja 1, kemudian ke soal 01. Oke. Kemudian kita kembali ke sini. Ya, ini kemudian kita pilih pasir misalkan. Lalu kita pilih yang salah, nanti saya coba karena aku tidak bisa. Oke, seperti itu. Kemudian saya kembali ke ice breaking. Ice breaking, saya buat ice breaking bentuknya teka-teki silang, sama seperti yang ada di contoh.
tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, binatang air. Kemudian kita centang bagian sini ya. Maka dia akan ikan. Oke, betul. Kemudian yang raja hutan. Maaf Bu, ini pertanyaannya mungkin kurang tepat ya, tapi saya coba. Harimau. Oke. Kemudian tempat hidup makhluk hidup disebut dengan kemudian atau hewan atau binatang yang bergading. Oke, terakhir benda keras, batu ya. Itu Hari Minggu lalu, Rudi dan ayah pergi jalan-jalan ke Car Free Day di Stadion Baru Kendala. Pagi itu suasana sangat ramai, terdengar riuh suara penjual dan pembeli saling bertransaksi. Di sudut stadion, Rudi melihat toko yang menjual pernak-pernik akuarium. "Ayah, ayo kita ke sana," kata Rudi. "Boleh, ayo," sahut ayah. Melihat pernik-pernik akuarium, Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya.
media Canva yang sudah saya coba kembangkan, refleksi dari apa yang sudah saya buat, bahwa membuat media pembelajaran memang penuh dengan tantangan, ya. Ada banyak sekali hambatan yang saat kita menyelesaikan itu, tapi saya yakin bahwa kalau kita fokus pada tujuan, apa yang bisa kita lakukan dengan bagaimanapun caranya, tadi seperti ibu di belakang saya juga tanya, cara A mungkin tidak bisa kita lakukan, tapi cara B masih memungkinkan dilakukan, maka itu kita coba. Jadi jangan menyerah untuk selalu mencoba. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.